Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dicintai Tuhan. Mari bersama-sama malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Sepanjang hari, pagi, siang, sampai detik ini kita dipelihara, disertai Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala anugerah kebaikan yang Tuhan beri bagi setiap kami Tuhan. Kami dijaga, kami dipelihara, bahkan kami diberkati oleh-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik, teramat baik. Malam hari ini Tuhan, ini setiap hati kami, layakan setiap kami Tuhan saat kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Hanya Engkau saja yang menerima setiap pujian, penyembahan kami. Yang terbaik kami berikan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini setiap seruan kami yang kami naikkan kepadamu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari datang menyembah, mari datang bersyukur kepadanya. Bawa setiap korban pujian yang terbaik bagi Dia, Dia yang layak Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Ini kami Tuhan, Yesus Tuhan. Dan sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Malam hari ini Tuhan, biar Engkau mengalir memenuhi setiap hati kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau yang menjangkau setiap kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami, kami nyatakan kepadamu korban persembahan yang terbaik Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan, lawat setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami alat-Mu, kami alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Korban pujian kami naikkan, oh di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini syukur kami Tuhan. Oh,
Aku sekali lagi nyatakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami percaya malam hari Tuhan, dalam setiap ucapan syukur yang kami naikkan melalui bibir lidah kami, hati kami terarah kepadamu. Segala yang baik sudah kami terima malam hari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak takut dengan apapun yang terjadi pada hari esok Tuhan, sebab tangan mulai memegang setiap kami. Sebab bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami terus pegang setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segalanya Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama, lebih lagi sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian. Ini setiap pengagungan kami malam hari Tuhan, hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan iman lebih sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam hari ini, dan biarlah iman kita boleh terus dibangun, dikuatkan, terutama di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biarlah iman kita semakin teguh. Iya, baik, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, kami sangat-sangat berterima kasih
Ya, pertama untuk Tuhan Yesus dan untuk khotbah-khotbah Ibu yang sangat menguatkan dan juga memberkati hidup saya dan suami, hidup kami. Kami menyadari Bu ya bahwa di hidup ini ya namanya hidup tidak lepas dari segala persoalan dan pergumulan. Walaupun masalah kami masih ada, namun kami percaya Tuhan Yesus mengiring dan menopang setiap langkah-langkah kami. Bahkan Tuhan selalu menguatkan dan juga memberi damai dan sukacita, sehingga kami bisa melewati setiap gelombang yang menerjang kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa biarlah terus pelayanan Ibu semakin diberkati Tuhan dan banyak orang serta banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Sekali lagi terima kasih Ibu Debbie dan juga seluruh keluarga dan seluruh tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Tuhan Yesus memberkati dari Ibu Manik di Surabaya. Puji Tuhan, ya memang itulah gunanya kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah. Karena kenapa saudara, hidup ini penuh dengan pergumulan dan persoalan. Jangan salah, kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan bukan supaya hidup kita tidak ada masalah, tapi kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan supaya kita ini diberi kekuatan ketika kita mengalami, ketika kita menghadapi setiap persoalan dan gelombang badai hidup. Ya, karena kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena itu kita harus selalu melekat erat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bu kesaksiannya. Biarlah kita terus ya lebih lagi melekat pada Tuhan, lebih lagi iman kita itu dibangun ya, dan iman kita juga dikuatkan lewat firman Tuhan yang kita dengar. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, dan sekarang kita sudah masuk ke Pengkhotbah pasal yang kedua. Judul perikopnya, hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Pengkhotbah 2, hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, Pengkhotbah 2 ayat 1, aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji ya. Aku hendak menguji kesenangan, dikatakan di sana ya. Salomo berkata, mari ya, aku hendak menguji kegirangan ya, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Ayat 2, tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Salomo berkata, lihat aku ingin menguji ya kegembiraan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat bahwa itu pun adalah sia-sia, kata Salomo. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya ya. Kalau kita melihat ayat-ayat ini saudara ya, Salomo ini sedang mengadakan pencarian. Dia sedang mencari sesungguhnya apa itu makna dari kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia di dunia ini. Ya, dan luar biasa saudara, sebagai seorang raja yang kaya, yang punya segalanya, Salomo sedang mencari arti dari kehidupan manusia di dunia ini apa sesungguhnya. Ya, dan dia melakukan satu penelitian. Dia berkata bahwa ya awalnya dia berusaha mengejar kesenangan, dia berusaha mengejar kegembiraan, bahkan dia mengejarkan banyak ya hal. Dia melihat tentang kesenangan, kegembiraan itu, dia bilang ternyata semua itu sia-sia dan tertawa itu bodoh, kata Salomo. Ayat 3, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu.
Salomo mencoba merenungkan, menyelidiki. Dia bilang, ya dia minum sedikit anggur tapi dia nggak mabok karena akal budinya tetap dalam dirinya. Kalau orang mabok itu akal budinya di luar diri, berarti dia mabok. Salomo berkata dia mencoba ya minum sedikit anggur untuk menyegarkan tubuh, ya sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai dia mengerti apa sih yang terbaik bagi anak-anak manusia di dunia ini dalam hidup mereka yang pendek. Ayat 4 dia berkata, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, dan aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon dan buah-buahan. Aku menggali kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Salomo mencoba melakukan segala hal, dikatakan di sini, ya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Ya, seperti banyak manusia hari ini mencoba melakukan segala pekerjaan. Pekerjaan besar dia lakukan, dia dirikan rumah-rumah, dia menanami kebun-kebun anggur, dia buka perumahan, bikin rumah-rumah, dia buka perkebunan, dia tanam anggur-anggur. Lalu dia katakan di sana juga dia bikin ya pertanian buah-buahan, dia bikin kolam-kolam ya untuk pengairan, dan dari situ dia tanam-tanam pohon. Ya bahkan ayat 7 dia berkata, aku beli budak-budak laki-laki dan perempuan, bahkan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dia mencoba beli ya ternak, domba, kambing, lembu, sapi, semua. Dia beli budak, dia beli karyawan banyak, dia punya banyak budak melebihi mereka yang ada di Yerusalem pada waktu itu, saudara. Jadi dia mencoba segala hal yang dia mau mencari arti hidup manusia di dunia ini apa sih? Dia melakukan semua pekerjaan itu. Ayat 8, aku mengumpulkan juga bagiku ya perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Salomo mencari apa yang bisa menjadi arti hidup itu. Dia bahkan menikahi banyak wanita-wanita, dia kumpulkan perak, emas tua, harta raja-raja, para bangsawan, dia koleksi semua, dia punya segalanya. Bahkan yang diinginkan oleh anak manusia itu banyak istri, banyak gundik. Ya, dia mencoba melakukan segala hal dengan hikmatnya secara manusia. Dia pengen mencari apa sih arti kehidupan manusia di dunia ini. Ayat 9, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan menjadi lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Salomo mencoba melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya. Dia pengen mencoba untuk menemukan kebahagiaan dari manusia di dunia ini. Apa sih yang bisa membahagiakan manusia itu? Sehingga dia akhirnya menjadi orang yang paling besar, bahkan yang terbesar melebihi siapapun yang pernah ada di Yerusalem. Ya, lalu dikatakan di sana ayat yang ke-10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Dia mencari segala sesuatu, bahkan ketika dia kaya, dia bilang dia tidak merintangi matanya, apapun yang matanya ingin dia dapat. Apapun yang matanya pengen dia mau ya. Semahal apapun matanya ingin dia beli. Matanya ingin perempuan dia ambil perempuan. Matanya pengen apa, dia tidak merintangi pandangan matanya itu terhadap apapun yang dikehendaki oleh keinginan matanya. Ya, dia bersukacita, dia senang-senang, dia nikmati segala sesuatu. Ya, dia pengen tahu. Dia bilang, dan aku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ya,
dia berkata bahwa semua itu ya aku berhak menikmatinya karena aku sudah bekerja. Ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah kulakukan, tanganku dan dengan usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Dan ketika dia memperoleh semuanya, dia bilang ketika dia dapat semuanya, kekayaan, punya segalanya, ternyata ya itu adalah kesia-siaan dan itu adalah usaha untuk menjaring angin. Dan pada satu titik Salomo menemukan bahwa tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ya, ternyata semua adalah kesia-siaan dia dapati. Ya, dia mencoba segala sesuatu. Dan kita akan lihat saudara apa yang akhirnya membuat Salomo mengerti bahwa hidup ini ternyata bukan hanya sekedar kita mencapai semua yang kita mau. Hari ini mungkin ada orang yang sedang kepengen ya beli motor, ada yang pengen beli mobil, ada yang pengen beli rumah, ada yang pengen ini. Ya, tapi ingat saudara, semua itu sia-sia karena Tuhan memberikan bagi orang yang dikenalnya. Dia sedang berbicara, nanti kalau kita lihat pada akhirnya ternyata Salomo sedang berbicara tentang prioritas di hidup ini. Apa yang kita kejar di dunia ini? Orang yang mengejar Tuhan, dia akan dicukupi, bahkan diberi kelimpahan segalanya. Tapi ketika engkau mengejar dunia ini dan engkau tidak mempedulikan Tuhan, maka semua itu akan menjadi sia-sia di hidup kita. Baik, kita akan lanjutkan besok dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami membaca merenungkan firman-Mu malam ini lewat kitab Pengkhotbah. Kami tahu tanpa Tuhan semua akan menjadi sia-sia, kekayaan, kehormatan, semua yang disebutkan Salomo, kekayaan besar yang dia punya, kedudukan, tidak ada orang yang lebih kaya dari Salomo yang pernah ada di Yerusalem. Dan kami melihat Tuhan bagaimana tanpa Tuhan hidup kami akan menjadi sia-sia. Tanpa Tuhan kekayaan menjadi sia-sia. Tuhanlah yang menjadi nomor satu dalam hidup kami yang harus kami kejar. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang mengejar sesuatu yang sia-sia dan kami melupakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biar Engkau menjadi segala-galanya di hidup kami dan bawa kami untuk selalu menempatkan Tuhan pada prioritas yang pertama. Berkati setiap keluarga rumah tangga dipulihkan, suami istri anak-anak dipulihkan, semua takut akan Tuhan dan biar Tuhan menjadi prioritas pertama dalam keluarga kami. Tuhan, pulihkan setiap keluarga yang hancur, rumah tangga yang rusak. Ini adalah waktu-waktu pemulihan itu agar kami dan si rumah kami mencari Tuhan, menghormati Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang mengalami persoalan hidup, badai, masalah apapun itu, dalam keuangan, dalam kesehatan, yang sedang terbaring sakit. Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami yang terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup Tuhan memulihkan keadaan kami ketika kami bertobat. Berkati setiap anak-anak-Mu juga yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Mereka semua Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, yang ingin menjual aset, biarlah Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak maka itu akan terjadi. Dengan cara Tuhan yang ajaib semua pasti terjadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan melimpah tercurah atas bangsa dan negara kami. Diberkati Bapak Presiden, wakil, seluruh jajaran menteri kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan beri bagi mereka, supaya setiap keputusan yang diambil akan Indonesia ini berdasarkan keputusan Tuhan sendiri. Tuhan juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lawatan Tuhan tercurah dan hujan pertobatan dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa boleh terjadi. Untuk Timur Tengah biarlah Tuhan Engkau memberi kedamaian sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Beri orang-orang kesempatan untuk bertobat. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Shalom adik-adik.
Mesbah Doa Kids, setiap hari Sabtu di jam 10 pagi, hanya di YouTube Debbie Basjir TV. Yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu, kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau, Yesus.